Duh, dunia hiburan lagi-lagi diramaikan dengan polemik yang bikin geleng-geleng kepala. Kali ini, pedangdut senior Anisa Bahar dibuat geram setelah salah satu lagunya diduga diubah liriknya menjadi bernuansa vulgar dan beredar luas di media sosial. Anisa tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Menurutnya, perubahan lirik tersebut bukan sekedar iseng atau parodi biasa, melainkan sudah mencoreng makna lagu dan bisa merusak nama baik karya yang selama ini ia bangun. Bukan cuma soal hak cipta, Anisa juga menyoroti dampaknya terhadap masyarakat. Ia menilai lirik yang diubah menjadi berkonotasi tidak pantas berpotensi dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja yang aktif bermain media sosial. Ya, kalau menurut dari cerita yang kita dengar, mereka ini diduga telah melanggar 2 pasal dan beberapa undang-undang. Salah satunya itu ya Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang Hak Cipta itu ya masuk dalam pasal 5, pasal 9, junto pasal 113, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Lalu yang ITE-nya itu ya dia masuk dalam pasal 27 ayat 1 junto pasal 45. Itu masuk dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya, perubahan dari Undang-Undang tahun 2016 itu. Dampaknya lebih ke Ya pastinya psikis, moral, reputasi. Betul sekali. Apa job aja ada yang di cancel juga dengan diganti lirik ini mungkin kan. Kalau job itu yang nangani sih manajemen saya ya, kalau masalah job. Tapi yang pasti itu mental saya sekarang sangat terganggu sih dengan adanya lagu ini, lirik ini yang menurut saya sangat tidak bermoral dan sangat seronok, dan lagu ini merusak citra dan anak bangsa Indonesia. Nah, yang bikin kasus ini makin jadi sorotan, polemik tersebut ternyata ikut menarik perhatian anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratia. Atalia menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena konten digital yang mengubah karya seni menjadi materi yang dinilai tidak mendidik. Menurutnya, kebebasan berekspresi tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab, apalagi jika kontennya mudah diakses oleh anak-anak dan keluarga. Komentar Atalia pun langsung memancing diskusi publik. Banyak yang sepakat bahwa kreativitas di media sosial memang boleh berkembang, tetapi bukan berarti bebas mengubah karya orang lain menjadi sesuatu yang berpotensi menyinggung atau menghilangkan nilai dari karya aslinya. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa parodi merupakan bagian dari budaya internet. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa ada batas yang perlu dijaga, terutama jika menyangkut hak moral pencipta lagu dan norma kesusilaan. Anisa sendiri berharap kejadian seperti ini tidak dianggap sepele. Baginya, sebuah lagu lahir dari proses panjang, sehingga perubahan lirik tanpa izin, terlebih jika mengandung unsur yang dianggap tidak pantas, bisa berdampak pada reputasi penyanyi maupun penciptanya. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan yang akan diambil. Apakah persoalan ini cukup diselesaikan dengan klarifikasi dan edukasi? Atau justru akan berlanjut ke jalur hukum jika ditemukan pelanggaran terhadap hak cipta atau aturan lain yang berlaku? Yang jelas, polemik ini kembali mengingatkan bahwa di era media sosial, sebuah konten bisa viral dalam hitungan jam. Namun, viral saja belum tentu benar, lucu belum tentu pantas, dan kreativitas tetap perlu menghormati karya serta hak orang lain.